Mungkin dari awal-awal video eh, kita ada sempat ngobrolin hobinya Dokter Sahadewa yang kumat lagi, Kumat ya lagi ya. kumat lagi itu puisi ya dok ya, Iya, saya puisi. Oke teman-teman, selamat datang di WVN Family Bukan Podcast. Kali ini saya beruntung banget, saya sudah janjian dengan narasumber kita ini cukup lama, bertahun-tahun ya. bertahun-tahun. Cukup lama, cuman beliau waktu itu sangat sibuk dan beliau ada kegiatan di kampung halamannya beliau dari Bali beliau ini. Siapa sih yang nggak kenal sama dokter Dewa Dewa Putu Putu Sahadewa, Sahadewa. spesialis kandungan di Spesialis kota Kupang kandungan. yang viral. Selamat datang dok. Ya, ya. Selamat Ya. datang. Kalau bahasa Balinya apa dok? Om Biasanya Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Om Kita Swastiastu. balesnya harus Om Swastiastu juga. oh, Om Swastiastu. Ya. Terus biasanya ada lanjutannya itu apa tuh, Dok? Om Swastiastu, apa budaya, apa itu Oh, apa? nama budaya itu Buddha biasanya. Buddha. Kalau Oh, kita kalau Hindu ya Hindu Om cuma Om Swastiastu. Swastiastu. Oh, Kalau oke. menutup Om Santi, Santi, Santi 3 kali. Om, Damai, oke. damai. Saya sambil belajar dikit apa? Ya, ya, ya. Gimana nih kabarnya, Dok? Baik, Lama. baik, baik, baik kok. Saya panggil apa Koko nih? Biasanya panggil Koko gitu ya. Ya, Ko. terserah Bro. dokter ya, Nggak, Bro, boleh. ini nih apa julukannya apa? Kalau kita di sini kebanyakan kalau yang ya sepantaran gitu kita panggilnya Bro, brosis gitu bro, aja. ya, Cuman ya, nggak ya. enak kalau sama dokter ini kita panggil bro. Ya kan, Saya senior. buka ini dulu Boleh, ya. boleh. Saya sudah vaksin dan sudah rapid. Sudah Jadi kita aman teman-teman ya di Ya, sini. prokes. Cuman ya Eh, untuk ngobrol aja supaya lebih jelas, mungkin Ya, teman-teman ya, lebih jelas suaranya kita ya, dengar ya. ya. Betul, betul. Oke. Kita udah lama banget terakhir kalau nggak salah saya inget waktu anak saya masih kecil banget deh. Atau istri waktu hamil tua ya, Ya, waktu itu ya. kan saya dokternya. Oh iya, Ya. betul. Saya yang Sama buatnya. saya yang mengeluarkan. Dokter Putra Ya. Sadewa. Oh ya ngobrol-ngobrol. Ngomong-ngomong mulai tahun berapa sih dokter pindah ke Kupang, Kupang nih? ya. Ah, Sebenarnya awalnya bukan ke Kupang. oh Saya awalnya bukan ke Kupang. pertama NTT itu sebagai spesialis ya. Sebagai Tahun spesial kandungan. 2015 itu awal Januari di Atambua. Oh, oke. Tambua 3 bulan, terus di Kupang membutuhkan SPOG karena kekurangan. Saya ditarik ke Kupang. Itu tahun berapa? 2015, Oh 2015. April ya. April 2015 saya mulai. Jadi April ini nanti 16 tahun ya. 16 2015 atau 2005 dok? 2005, 2005. Aduh, Wah, saya soalnya udah. saya kaget 2015. Saya lahir aja 2007 lah. Dokter belum di Kupang dulu. Ini ciri-ciri orang pensiunan kan Oh, agak oke. agak agak Ya lupa-lupa. tanda-tanda lah. Tapi begitu operasi nggak ada yang Oh lupa. nggak ada, Nggak jadi ada yang aman. lupa. Jadi kalau ngobrol gini agak lah ya. Nggak lupa. 2005 ya betul. 2005 ya dok ya. Saya inget Karena anak saya 2007. tamat spesialis 2004. Itu di Bali? Di Bali, pendidikan Oke. di Bali. Sebelum spesialis saya PNS 98 99 itu di NTT. Oh, Jadi malah status di NTT dulu. status saya PNS di Di NTT. NTT. Kemudian triknya adalah waktu itu langsung tes untuk spesialisasi. Karena kalau sebagai dokter umum di sini pasti lama kita berproses kan, Iya, baru iya. boleh izin spesialis. Nah, bawa panggilan spesialis, berarti kan harus mengikuti itu gitu. Jadi pemerintah daerah dan Kanwil waktu itu mendukung karena SPOG dibutuhkan. Sangat Masih dibutuhkan ya, sangat sedikit betul, waktu itu, betul. hanya ada 2, dokter Heru dan dokter Alphonse. Nah, selesai pendidikan 2005 saya kembali, tetapi karena ingin cepat kembali ke Bali karena Oke. saya juga diterima sebagai staf pengajar di Udayana di Sanglah untuk pendidikan spesialis itu. Jadi saya cari yang WKS istilahnya, wajib menjalani Oh wajib, oke. spesialisasi dan PNS-nya juga. PNS-nya. 6 bulan boleh pindah kan gitu. Akhirnya harus di Atambua. Kemudian tapi berubah. Itulah dinamikanya, mungkin itu yang perlu cukup menarik juga. 2005 April di Kupang sekian
berapa bulan gitu karena betul-betul masyarakat memang Membutuhkan membutuhkan ya. Oke. SPOG, dan juga waktu itu saya melihat, oh kok belum ada klinik swasta yang Klinik bagus swasta, gitu ya, oke. klinik bersalin. Akhirnya saya mendirikan Dedari, Dedari itu ya ya, itulah pasti teman-teman udah riwayatnya. tahu nih Dedari di daerah Oebufu ya. Ya, Itu tepatnya jalan sekarang apa tuh dok? TDM Rantai Damai nomor 69D. Oh, Rantai Damai. Hanya Oke. 1 tahun statusnya klinik bersalin, Setelah itu kita tingkatkan jadi rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit siap. khusus sampai sekarang. Sampai sekarang Ya. dan tambah luas, besar, Ya, gede, segala macam lah pokoknya. amin, amin. Amin. Ya. Itu kan berkat dukungan teman-teman. Ya teman-teman semua yang nonton dok ya, Masyarakat disupport Kota karena Kupang. Terima kasih karena ibu-ibu pelayanannya terutama. memang luar biasa Ya, dokter ya. Sadewa ini. Apalagi sekarang di Rumah Sakit Dedari itu boleh sedikit promo Boleh. ya. Jadi dokter spesialis kandungan itu bukan hanya saya. Di Dedari situ Di dok. Dedari Oke. ada dokter Tapayana, dokter Agus, dokter Andre, dokter-dokter yang lagi hits di Kupang itu, dokter Andre kan lagi booming. Dokter Tapayana Dokter yang Tapayana walaupun tahu, baru selesai pendidikan tapi jago luar biasa itu mas pasiennya udah. Dan dokter Santi juga, dokter Santi. Santi adik ipar saya. Oke. Ya. Kakaknya dokter Sinta, dokter jiwa di sana juga. Di gitu. Dedari juga. Ya, itu istri saya. Hmm. Dan ada dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter bedah anak. Jadi Komplit fasilitas, ya. Timnya komplit berarti timnya dok. komplit untuk mendukung khususnya ibu dan anak dan konsultasinya gitu ya. Dokter bisa dikatakan selain sebagai dokter juga bisnismen juga nih. Jadi ya kan rumah ya, sakit ya, lah ya kan. ya, Rumah sakit. Kan intinya ujung-ujung juga ya duit lah. Kita nggak bisa memungkiri meskipun kita memang dari hati kecil pelayanan. Ya. Boleh tahu nggak ada efek terbesar apa yang dialami dokter sebagai bisnismen dan dokter pada waktu masa pandemi? Ya, Dan sebelumnya itu bedanya apa? Apa jauh banget atau gimana dok? oke. Supaya teman-teman juga tahu gitu kan. Mungkin ada 2 macam ini yang saya jalani ya. Ada bisnis dalam tanda petik rumah sakit Iya, ibu dan iya. anak itu karena kita tidak dimasukkan ke dalam rumah sakit penyangga COVID, jadi tidak melayani pasien COVID. Oh tidak melayani Kita ya dok? tidak dapat dana penderita COVID yang lagi diributkan gitu loh. Wah ini gini. Jadi kita melayani non COVID sebagai suatu pelayanan kesehatan. Ya. Dia jumlah pasien kunjungan malah meningkat. Oh, Karena banyak ibu-ibu anak yang khawatir juga anaknya kalau dirawat di rumah sakit yang merawat COVID, itu yang saya tangkap ya. Oke. Jadi meningkat semasa COVID ini untuk pelayanan ibu dan anak juga kunjungan pasien juga Kunjungan meningkat. pasien lebih meningkat. Awalnya sempat menurun untuk rawat jalan karena kita yang membatasi. Oke. Karena kita, Ikutin ya aturan lah waktu ya, itu betul. kita di samping mengikuti aturan kita juga mencegah penularan terutama terhadap ke staf dan pasien yang sedang dirawat inap. Jadi kita batasi betul kunjungan dari luar, termasuk pasien yang rawat jalan. Jadi jalan, kita oke. memainkan video call, konsultasi itu lewat WA gitu. WA call ya. WA call. Kemudian akhirnya setelah semakin kita mempelajari bagaimana melakukan screening. Oh ini pasien yang aman, boleh konsultasi. Kemudian kita tetap melindungi diri dengan memakai masker, jaga jarak. Jadi pasien yang ada di dalam pun terlindungi. Terlindungi betul. Petugas terutama anak-anak kami, kita punya karyawan tuh sekarang 180 Total semua dok. tujuan ya. Itu yang dari Bali hanya segelintir aja. Sekitar ya, rata-rata semua dari Anak NTT sini. putra anak NTT ya putra-putri 180 NTT. sekian. Dan itu kita harus lindungi kan, Betul, jangan betul, sampai dok. mereka tertular ataupun kalaupun tertular mereka harus cepat sembuh, sehat, Iya. istirahat. Jadi kita semakin mengerti tentang COVID ini, semakin kita tahu caranya bagaimana alur pasien, bagaimana berapa orang yang boleh menunggu di dalam, terus pengunjung juga kita stop, tidak ada lagi rame-rame mengunjungi pasien. Oke, kayak dulu ngerubung ya, gitu ya dok ya. kita suruh betul. WA call aja, video call, kirim bunga atau apa gitu. Transfer rekening kan Itu ya. yang penting dok. Jadi bicara soal itu ya memang stabil lah, Ya, stabil. Kita tetap melayani, tapi kita tidak menerima dana COVID, cuman untuk support
alat perlindungan diri itu APD, kostum tetap dapat dari Satgas, dari Dinas Kesehatan. Kita berterima kasih dari masyarakat banyak loh menyumbang. Ya, dapat ya. dari masyarakat Dari ya. Oke, Bang. PSMTI misalnya, dari oke. HK itu teman-teman Dokter Andre menghubungkan kita juga. Jadi support banyak juga. Karena bagaimanapun juga kita mengamankan juga yang Betul, betul, ibu-ibu hamil. Sebenarnya ibu hamil sama anak-anak ini cukup rentan juga terpapar Terpapar COVID. COVID ya. Iya, karena kan ibu hamil ada sedikit penurunan Imunnya imunitas, turun. ya sedikit lah, sedikit. Sedikit. Kalau terlalu tinggi imun kan bayi pun ditolak kan. Oke. Karena itu karena itu setengahnya asing kan Iya, iya, dari iya. bapak. Gitu. Jadi sedangkan untuk kuliner nih kita kan saya punya Taman Dedari Sikumana ya otomatis cut sudah. Oke. Temen yang menyewa nyewa tempat lokasi itu, itu juga enggak berdaya lagi selama COVID. Jadi kita cut. Nah, ini ada cerita baru nih. Gimana tuh, gimana? Nanti Taman Dedari yang Yang dulu di sana, orang ya, mengenalnya sebagai kuliner gitu ya. Kuliner Bali gitu ya. Kita akan rubah jadi galeri seni. Oke. Nah, galeri seni baik lukisan-lukisan teman-teman di Bali, teman-teman di NTT nanti, dan juga tempat untuk kita berlatih meditasi. Jadi, karena ternyata orang yang terpapar COVID dan pernapasannya terganggu itu dengan latihan meditasi khususnya yang berpernafasan itu olah nafas itu dengan efektif menghirup oksigen itu sangat bagus, sangat bagus. Bisa membantu naikin. Sangat membantu penyembuhan, pemulihan dan kapasitas oksigen di darahnya. Oke, itu mulai kapan nanti rencananya itu, Dok? Ini dalam proses menggambar karena kami harus Masih rubah. desain dulu ya, kami oke. harus rubah total. Yang dulunya lopo besar untuk orang makan itu ya, restoran. benar, ya. Pernah sana ya? Betul. Udah bayar kan? Udah ya. Bayar dong, kalau nggak ditahan di sana. Kok saya jadi wawancara ya? Oh iya. Kok gitu ya? Salah ini. Terus coy. akhirnya ya saya ceritanya mungkin minum obat apa nih jadi ngerocos. Jadi itu mudah-mudahan dalam 4-6 bulan ke depan sudah siap. Sudah siap ya, Dok. Materinya yang sudah siap. Sekarang lukisan-lukisan teman-teman pelukis maestro dari Bali, pelukis yang berkualitas yang sedang naik daun muda tapi ini juga kita sudah kumpulkan. Kebetulan mereka nah ini ceritanya. Oh iya, Nah, bukunya. ini. Oke. Saya collab dengan salah satu pelukis. Oke. Saya menulis puisi dari lukisannya. Dari lukisan baru Lukisan dokter buat puisinya. puisi ya. Oke. Inspirasinya dari lukisan-lukisan yang luar biasa dari Pak Made Gunawan. Pak namanya. Made Gunawan. Ya. Namanya Gajah. Gajah Mina, Mina. judul bukunya. Ada arti nggak, Dok, gitu, Dok, Gajah Mina? Nah, Gajah Mina itu adalah makhluk mitologis sebenarnya. Mitologis, oke. Collab juga itu makhluk. Collab antara ikan dengan gajah. Gajah Mina. Kepalanya gajah, tubuhnya Badannya ikan. Oh. Itu kita percaya sebagai salah satu penguasa lautan, bahkan dia merupakan wahana utama dari dewa Waruna, dewa Waruna yang penguasa laut. Kalau di mitos Yunani Poseidon ya, Poseidon, oke. Nah, itu kita di Hindu di Bali juga percaya ada mitos seperti itu dan lukisan Gajah Mina ini benar-benar memukau saya. Jadi saya lihat di studionya saya nulis puisi gitu kok. Oh, Jadi ada awalnya dari ngeliat Gajah Mina ini ya. Iya, ngeliat Mulai itu tahun berapa sih, Dok, ada hobi ini? Soalnya saya sempat kaget jujur. Beberapa saya sedikit kepo ngeliatin Facebooknya dokter. Ini kok mulai puisi mulai bersair. mulai banyak, terus ada lukisan, belajar memang lukis juga ya kelihatannya. Sebenarnya niat saya ke studionya dia tuh belajar melukis. Aslinya kepengen lukis. Pengen belajar melukis. Sudah disiapkan sama Gunawan. Gunawan itu orangnya humble banget. Ya. Dia sumbang satu lukisan untuk kemarin kita malam dana di sini tanpa ada bayar gitu. Lukisannya betul-betul kita lelang. Dilelang dan dia tidak minta sepeser pun. Jadi tidak kenal sama saya. Cuman teman menghubungkan memberitakan ada malam dana di sini untuk membangun sekolah Hindu. Dia langsung sumbang. Jadi saya sudah waktu itu sudah terketuk lihat lukisan ini. Wah, enak ini. Terus ke studionya. Saya teman yang antar, Mas saya pengen belajar menggambar. Kayaknya kok gampang ya? Ternyata susah. Ternyata susah. Nggak jadi, Dok. Buat ini waduh, bikin warna aja Nyeket dulu susah. ya gitu ya, Dok ya.
Ya, dia ada sketnya, terus sketsa yang tidak lukisan tapi sketsa juga dia sangat ekspresif sekali. Oh, ini Dan padahal cuma gores-gores ballpoint dia doang duduk ya dok ya? duduk di mana saja jadi sketch. Ini di Starbucks ya. Nongkrong nunggu pesanan datang dia sketch. Oh, Ini lukisan yang iya 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 sebenarnya iya ya. dok. Ini lukisan. Nah, dari sisa cat dia melukis, catnya ditaruh di palet kecil. Ya. Paletnya itu kanvas, sisanya direspon jadi lukisan lagi. Oh, Dan dia menyimpan dengan sangat rapi semua. Tahun berapapun dia simpan, dia isi ada tulisannya, sketsnya. Ini kan unik sekali. iya, Seorang iya. perempuan Kayak dia memeluk bunga apa gitu. ngerangkul gitu ya dok? Iya, memeluk bunga terus. Nah, ini contoh sketsanya dia. Ini kertas iklan itu di sketch berubah. Ya kan? Oke. Nah, itu. Jadi saya terpukau, saya tulis puisi kan. Saya ajakin dia, kita terbitkan buku. Ini Mau buku dia. ketiga saya. Oh, Untuk- oke. Yang untuk pertama puisi. puisi juga dok? Ya, saya belum nulis buku kedokteran itu yang belum ya, dosa saya. Oh dosa. Malah puisi ini jadi dokter spesialis kandungan atau dokter malah- puisi ini jadi. Itu penyair kumat Penyair sebenarnya. kumat. Jadi tahun berapa ya? Mulai- 80-an. Oke. 80-an waktu SMP, kelas 3 SMA itu saya sangat Hobi aktif nulis. sekali. Aha. Saya tembus koran lokal Bali, Di Bali. terus ada majalah di pusat juga, majalah humor malah ada menulis puisi itu. Dan beberapa majalah koran yang memuat puisi juga saya tembus waktu itu. Kemudian pendidikan spesialis membutuhkan memang konsentrasi lebih dan Lebih kerja fokus, ya. harus fokus lah jadinya. Fokus, Jadi betul. hobi sedikit. Ya, malah nol drop, nggak ada nulis puisi. Saya Sama nulis sekali itu dok. ya paling rilis seminar saya. Oh, oke. Jadi bakat menulisnya tetap kita Tetap di. jalankan Ya, 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 nulis ya. naskah drama apa masih bisa nulis juga. Main teater juga waktu kuliah masih. Masih. Ya. Nah, 2000, ini baru bener nih, nggak mungkin salah nih. 2015. Nah, itu bener dong Nah, ya. benar 2015. Tadi 2005. 2015 saya nulis lagi. Setelah pulang dari Atambua itu ke Kupang. Pas mulai nulis. Itu 2005, Pak. Oh, iya. Jadi sekarang Bapak yang salah tahun. Ngetes dokter aja masih inget ya. Iya, iya. Tahun iya. tuh inget. Ini 2015. ah. Belajar filsafat waktu itu sempat ya, terus tertarik lagi menulis puisi, terbitlah, saking produktifnya jadi buku. Oh, oke. Itu belum puisi-puisi yang dulu, belum Yang masuk. sebelum-sebelumnya Ya, belum enggak, masuk ya? tercecer itu, hilang semua, mungkin enggak tahu arsip di koran nanti. Nah, 2015 satu puisi lagi, 2017 2018 satu buku lagi. Yang pertama itu murni berbahasa Indonesia, yang kedua bilingual. Jadi ada puisi saya diterjemahkan ke bahasa Inggris, Oke. ada juga saya nulis dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke Diterjemahkan bahasa ke Indonesia, Indonesia. ya. Oke. Ada kerjasama sama teman waktu itu. Terbit satu buku lagi. Yang pertama namanya 69 puisi di Rumah Dedari, satu buku. Yang kedua penulis mantra. Penulis mantra. Mantra Itu yang bilingual itu. Bilingual. Oke. Dan banyak lagi buku-buku kumpulan puisi antologi namanya ya, kumpulan puisi bersama. Iya, Kalau iya. itu yang tunggal kan, yang bersama Collab sama seluruh teman-teman. Indonesia, ASEAN ya, bahkan diterjemahkan sampai ke bahasa Rusia, ada kumpulan puisi gabungan itu. Jadi ya saya aktif lagi. Secara psikologis juga saya merasa sudah mesti mengurangi kegiatan fisik dan pekerjaan. Sampai akhirnya 2020 sebelum Covid ini melanda, saya sudah pensiun dini umur 50. Pensiun dini. Iya, dari PNS. Saya kan PNS di Yohanes ya. Ah, Dari 2005 sampai 2020 berapa tuh? 15 tahun. 15 tahun. Itu memang sempat terencana gitu ya. Walaupun tidak secara pasti sekali saya susun rencana, kemudian pernah berpikir waktu saya pendidikan melihat senior-senior saya bekerja gitu ya. Wih, tengah malam rasanya saya nggak sehebat dia lah fisik. Walaupun saya main sepak bola juga kan. Ini istilah saya itu profesor saya yang badan besar kuat itu sampai umur sekian masih
Masih begadang kerja itu mesinnya asli tuh Mercy gitu ya. mesin asli. Saya mungkin apa campuran ini build apa istilah build up gitu ya campuran. CKD. Habis Jadi saya berpikirnya mungkin 10 tahun bekerja ngoyo gitulah untuk ya untuk kehidupan kan untuk rumah tangga untuk anak nanti kan saya pikir cukup gitu. Terus kita harus punya sesuatu yang saat kita pensiun dia tetap ada income gitu. Dan ternyata ya puji syukur ya rumah sakit Dedari itu bisalah memberikan passive income untuk saya. nanti kalau benar-benar pensiun. Iya, sekarang pun saya sudah sangat berkurang sekali melayani pasien. Oke. Ini waktu dokter Santi, kebetulan dokter Santi lagi sakit, jadi off, cuti gitu, saya yang masuk, ya lebih aktif lagi dari Untuk sebelumnya. membackup itu ya, Dok. Ya, ya. Di samping itu kan secara tidak sengaja juga sejak 2016 didapuk oleh senior-senior Hindu di sini untuk ikut membantu pelayanan di pura gitu sebagai Yang waktu itu ya, Dok, Pura Oeba. Weba waktu Oke. itu upacara besar terus waktu itu juga di beberapa orang dipilih untuk ikut istilahnya itu sebagai pemangku sebagai ya asisten lah saya bilang. Kalau di rumah sakit jadi koas lah Wah, asik. kan pemangku yang senior masih banyak kan ya saya kira itu kok. Oke. Mungkin Dok, saya mau kenalin ke dokter. Mungkin dokter lebih tahu dari saya. Saya mau sharing ke teman-teman juga kan pada masa-masa pandemi sekarang kita perlu jaga Betul. badan kita. Maksudnya konsumsi vitamin lah Ya, untuk menambah daya tahan tubuh Daya ya. tahan tubuh. Kebetulan nih saya selalu minum ini Biver C 1000 vitamin C 1000 mg Dok dari produknya Sanbe. Dia modelnya kayak Eververse gitu. Cuman kelebihannya yang saya suka dari Biver C ini dia tidak over soda, maksudnya tidak terlalu Berbuih gitu wah, ya. buihnya nggak terlalu over. Terus dia tidak over asam juga. Jadi pengalaman teman-teman yang punya masalah lambung Iya. meskipun mereka minum ini aman. Yang produk biasanya kalau produk-produk sebelah kan asamnya Nyeri, ya. terlalu tinggi dan ini banyak sekali direkomend oleh teman-teman kedokteran juga di rumah sakit bagus untuk menambah daya tahan tubuh Iya, betul. pada masa sekarang seperti ini, Dok. Iya. Modelnya seperti ini sih. Nah, saya bukain. Ini kebetulan baru ya saya habis. Woi. Nah, copot dulu. Supaya deknya aman. Aman, Dok, masih baru, Dok. Lihat tanggal. Iya, betul sekali. Saya lupa, coy, nunjukin. Nah, ini mungkin dokter. Ini si Dok, silakan, Dok. Ini Sehari cukup satu. pola ya dimasuk masuk. Oh. Bukan kayak sulap juga sihir. Kameramen mau? Kameramen? Dingin nggak boleh ya. Aduh, ya Allah. Ya ini yang nggak boleh, teman-teman. Bisa masuk, coy. Nanti di slow motion putih itu. Kelihatannya keren. Effervescent itu begitu ya. Ya, dia bersoda, ada sodanya. Cuman dia tidak over, Dok. Itu yang saya suka. Gitu. Apalagi kalau kita minumnya, misalnya teman-teman yang nggak suka air es, ini masih nikmat. Biasanya kan kalau kita minuman-minuman seperti ini, kalau nggak dingin nggak enak, Dok. Biasanya pakai nggak air es gitu loh. Jadi ya, ini masa kita menggurui dokter. Padahal informasinya dokter Yang tahu. pasti nggak boleh tablet effervescent ini dimasukin sini terus Dimasukin airnya kumur-kumur, itu nggak boleh, Dok. Nggak boleh. gitu ya. Di lambung. Ya. Oke, kita kembali ke Laptop. nggak ada laptop. Ke ceritanya dokter nih. Iya, Saya iya. mau tanya-tanya juga. Pengalaman dokter kan sudah cukup lama nih Iya, sebagai dokter kandungan di Kupang terutama, spesialis kandungan. Ada nggak suka dukanya yang sampai dokter itu inget terus kejadian apa nih atau pengalaman apa menangani kasus pasien yang suka, yang ada duka sedih yang teringat sampai sekarang? Mungkin boleh tahu nggak apa yang paling dokter inget banget? Ya betul. Pastinya sebagai dokter spesialis kandungan itu sangat banyak Betul. suka dukanya, terutama suka sebenarnya. Suka, ya, Kalau bahagia pada ya. saat kita
menolong melahirkan, bayinya lahir sehat, itu keluarga Betul. bahagia, Ya. kita lihat, itu kita ikut senang, walaupun begadang-begadang ya. Eh, Sebenarnya ini di luar, yang saya ingat sekali malah yang di luar medis ya. Ada yang medis nanti saya cerita juga. Saya menerima panggilan operasi tengah malam di Rumah Sakit Yohanes. Saya sebenarnya tidak senang pakai sopir. Oh, oke. Nah ini karena sudah yang ketiga kalinya saya bolak-balik, karena sendiri waktu itu standby, yang lain lagi off gitu. Saya pakai sopir. Rupanya jam sopir ini tidak terbiasa, jam 3 pagi Nyetir mobil nyetir itu. pagi, Tiba subuh ya. saya juga karena ngantuk saya tidur di belakang. Tiba-tiba sudah wah gitu, sudah rame orang berkerumun di depan mobil. Ternyata dia masuk ke Nyerondol. jalur kanan di Kuanino ini, hampir nabrak seorang ibu-ibu yang mau ke pasar sama anaknya boncengan Waduh, gitu. waduh, waduh. Tapi tidak sampai Oh, nggak tabrakan. kena, Dia nggak kena ya, Dok. terbangun, mungkin dia tertidur, ngantuk, berhenti. Oh, ini sudah mau dipukulin kita. Terus saya keluar, saya jelaskan, saya ini tengah malam begini, memang ngantuk sopir saya dari tadi tidak tidur. Terus bangun jam segini lagi ulang ke rumah sakit ngantar saya mau operasi. Dan karena tidak ada kejadian ya sudahlah, enggak usah emosi, saya bilang itu, kita lanjutkan aja. Akhirnya mereka bubar. Itu saya sangat ingat. Tahun berapa itu, Dok? Ingat Sekitar tahun berapa itu ya, 2000. awal-awal. Enggak, sudah ada Dedari Oh, juga. sudah ada di dari Ya itu ya, Dok ya. 2005, 2016, 2005 ya. Kemudian salah satu eh, yang berkesan dalam pertolongan persalinan itu adalah Oke. menolong operasi tiga bayi triplet kembar tiga, Sekaligus itu ya. sekaligus ya triplet Oke, ya, sekaligus tiga. Dan hidup semua. Tiga-tiganya Ya waktu itu selamat. nggak tahu sekarang kelanjutannya, belum saya dengar cerita lagi, kita nggak pantau karena di Yohanes kan. Oke. eh itu kemudian untuk di Dedari memang berkesan karena rata-rata mereka sangat seperti bersyukurlah dan ikut merekomendasikan. Jadi kita tidak perlu pasang iklan atau apa. Promosi Ibu-ibu itu ya, gratis ya jadinya. itu yang saya senang, ibu-ibu tuh begitu antusias menyarankan temannya, Ke malah Dedari, iya, ke Dedari. sampai nelpon, "Dok, ini adik saya mau saya ini kan ke Dedari, dokter." Nah, seperti itulah teman-teman yang itu yang saya rasa sangat mendukung dan menguatkan mental kita membuka. Bayangkan itu kita tanpa modal yang besar loh, seperti perusahaan awalnya ya, perusahaan pada nasional itu kan. Teman-teman sebagai pasien juga membantu. Dulu kan tersebar di mana-mana itu kan. Betul. Karena bebas dulu izin praktek itu, mau di mana berapa rumah sakit kita keliling Boleh itu, ya, nah, itu ya. itu bisa. Tapi sekarang Dibatasi. dibatasi, dokter spesialis itu hanya 3 tempat gitu. Dan ada saya dengan dokter Santi itu hanya 1 tempat di Dedari saja. Hanya di Dedari tok ya, Fokus Dok? ya. Jadi berkesannya itu kok sampai kita membesarkan Dedari itu kayak anak sendiri kan. Oke. Sekarang sudah jalan sendiri dengan manajemen yang bagus, dan kerjasama baik dengan BPJS juga, karena sebagai penyangga keuangannya gitu kan, penjamin keuangan pasien itu hampir 90% itu lebih itu dari BPJS Kesehatan ya. Pasien umum atau asuransi lain juga masih Ada ya, Dok? ada, tapi jarang, tidak Oke. sebesar di luar ya. Boleh tahu nggak kalau untuk saat-saat kayak gini pernah menanganin ibu hamil yang mau ngelahirin ini, tapi ternyata waktu cek dia positif, Dok? Positif Bukan COVID positif, maksudnya? iya, bukan positif hamil ya, kan Pasti, sudah hamil, ya, pasti. sudah hamil. Coy. Cuman kan saya kadang-kadang bertanya-tanya, ini kadang-kadang kita yang orang awam kena positif aja kayak kita disingkirin gitu, apa ya, dikucilkan, bener ya, agak dihindari. Nah gimana nih kalau misalnya ibu hamil yang Ya, perlu penanganan itu gimana? Ya sebenarnya anggapan yang salah sebenarnya kalau sampai penderita positif COVID itu harus diasingkan gitu ya dari masyarakat. Isolasi isolasi mandiri, tapi pergaulan apa itu dia bukan suatu hal yang najis gitu ya. Dan tidak semudah itu juga
virus itu langsung Tersebar pindah, gitu ya. langsung sakit, langsung meninggal gitu loh. Banyak yang salah pengertian. Ini ada saya di Facebook ini lagi Iya, 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 berdebat iya. segala Seru nih. macam dengan ada orang, saya dibilang positif, saya enggak ada gejala apa, persetan ini omong kosong. Ibu saya bilang gitu, setiap infeksi virus bakteri itu pada manusia itu dianggaplah 100 gitu yang Iya. terkena virus yang sama disengaja dikenain gitu ya. Itu mungkin 30% tidak ada tidak sakit sama sekali. Tidak Bahkan tidak terpengaruh positif, ya, mungkin tidak juga positif. tidak positif pun dicek pada saat oh tidak masuk, tidak pengaruh. Kemudian mungkin 30% lagi sakit baik dari gejala yang tidak ada gejala, positif tapi tidak ada Tidak ada gejala, gejala. sampai gejala ringan. Nah, 30% gejala berat dan sekian 3% mungkin baru fatal gitu ya. Itu pun memang betul banyak pada yang punya penyakit komorbid dan tidak istirahat. Itu yang paling Kurang. gini juga. Oke. Karena kita kan kecil nih, Ya. flu. Oh, kamu sakit, meriang, panas, istirahat. Nah, kan pasti disuruh istirahat dan sembuh kan. 3 hari, 7 hari, seminggu pasti sembuh. Nah, sebenarnya COVID ini mirip juga, tapi dia Seperti flu virus gitu ya. baru kan, virus baru reaksi tubuh itu luar biasa. Tapi kalau kita istirahat, ya kan sel healingnya sangat bagus. Dan bukan berarti Anda yang terpapar virus dan tidak sakit, bukan berarti virusnya tidak ada gitu loh. Bukan berarti, Mungkin ada juga ya dok ya. ya, maksudnya penyakit ini, pandemi ini Oh, benar ada. betul, betul. Tapi yang terkena virus dan tidak sakit, mungkin tidak pakai masker, tidak apa-apa. Ya ada juga yang memang ya istilahnya kekebalan dari luarnya mungkin bersin udah hilang gitu. Ya kan ada respon begitu. Jadi saya tekankan sebenarnya pada staf itu, kalaupun positif kita harus terima. Misalnya gini, Dedari kan tidak dimasukkan dalam kelompok rumah sakit Iya. yang merawat COVID. Merawat COVID betul. Tapi misalnya ibu itu sudah mengedan, Iya udah detik-detik iya terakhir kan? lah jadinya Nah, kan. udah mengedan, masa kita harus tes dulu positif atau negatif, terus kemudian kalau positif kita rujuk lahir di Rujuk di bemo, ambulan ya kalau ambulan di bemo ya, karena dia ditolak itu. Jadi saya bilang sama teman-teman, kita punya ilmu menghindari kita dari infeksi, dari paparan, ya pakai perlindungan diri, cuci tangan, pakai sarung tangan, pakai masker gitu. Bila perlu face mask silakan. Saya terus terang maaf, bukan sombong, saya paling jarang pakai kacamata, pakai Google, pakai face mask. Dan setiap tes saya bolak-balik Bali tes tidak pernah positif gitu ya. Mohon maaf, bersyukur juga ya. Dan syukurnya saya sudah akhirnya vaksin 2 kali. Ya. Artinya begini, kita punya cara untuk mencegah. Betul. Yang dibilang 3M, 5M itu betul selama disiplin. Kadang-kadang kita kan tidak disiplin nih. Seperti sekarang kita misalnya anggaplah salah satu positif ini. Pada saat ngomong tidak enak nih, buka aja. Nah, itu sudah mulai. Atau makan-makan. Makan-makan kan tidak mungkin tetap pakai masker. Betul dok. Nah, pada saat itulah terjadi. Itu yang terjadi awal-awal di rumah sakit yang merawat COVID itu, pada saat mereka di ruang istirahat. Buka masker, ngobrol di ruang ini, wah makan gitu. Kemudian mereka lanjut lagi kerja, sudah positif, Masih kerja. meriang-meriang sedikit, dokter nih, perawat, wah minum obat. Kerja lagi, harusnya mereka sudah bed rest. Gitu loh. Jadi yang banyak selamat itu yang begitu tahu positif istirahat. Oke. Total istirahatnya bahkan sampai 14 hari, sampai indikator-indikator itu menunjukkan oh sudah normal tubuhnya gitu. Jadi kami di Dedari kalau kondisi seperti itu kita tolong, setelah lahir barulah kita buat rujukannya. Oke. Karena untuk Kalau perawatan yang positif, iya, ya. kalau karena tidak diizinkan atau tidak dimasukkan dalam rumah sakit penyangga COVID namanya. Penyangga. Ada rumah sakit utama kan Yohanes, RST untuk merawat COVID. Setelah itu semua rumah sakit dilibatkan kecuali Dedari. Itu ada untung ruginya memang. Kita tidak dapat dana untuk ya kita kalaupun kita merawat COVID kita tidak bisa klaim sebagai dana COVID. Jadi kita seperti tadi pertolongan persalinan biasa ke BPJS atau ke pasiennya kalau umum gitu. Sedangkan lanjutan perawatannya kita rujuk. Jadi syukur sampai sekarang tidak ada sampai kita merawat pasien COVID kemudian baru tahu gitu enggak. Kita screeningnya bagus. Oke. Jadi mohon maaf untuk masyarakat agak ribet sedikit masuk rumah sakit Dedari, harus diwawancara, kemudian kalau memang ada indikasi kita lakukan tes lab. Nah, yang benar-benar negatif baru
perawatan gitu. Terkecuali tadi itu emergensi. Kecuali emergensi Iya. itu dilakukan Pertolongan penanganan dulu, ya baru baru setelah itu dirujuk. dirujuk. Oh, Ya, oke. ya. Jadi teman-teman kalau nanti pas hamil nggak usah takut-takut juga ya Nggak, didedari ya, nggak. karena protokolnya apa ya, cukup ketat lah Ya, ya didedari ya ya. SOP-nya, SOP-nya, ya. SOP-nya itu ya, SOP ya. SOP bisa, protokol kesehatannya Oke. bisa kita Jadi terapkan. teman-teman yang mau nanti kedepannya mau ngelahirin di Dedari silakan aja ya, Ya, karena ya. pasti sudah dijamin Ya, kesterilannya, prokesnya ya, bagus ya. pasti ya. Universal precaution kita juga menganggap semua berisiko sebenarnya. Betul. Kontak itu kita juga menjaga supaya enggak petugas menularkan ke pasien, pasien ke pasien, jangan sampai ada penularan gitu. Jadi semuanya diproteksi dengan baik gitu. Ya. Sip, kita minum dulu dong. Wah, ini enak nih. Ada es batu. Mau es batu lagi dong? Nggak, nggak. Oh, enggak. Seperti itu ya. Minuman bermerek ya. Ya, mirip-mirip gitu sih. Cuman yang saya suka dia nggak terlalu soda banget gitu loh. Ya, tidak menggigit-gigit gitu ya. Mm-mm. Jadi lambung aman. Dan banyak dijual di apotik-apotik sekarang dong. Cukup banyak nih sekarang produknya. Lumayan kenceng. Ya, memang saya juga ikut menyarankan, bukan berarti ke merek ya. Nah, oke, Bahwa apapun lah ya. situasi seperti ini betul vitamin gitu ya. Vitamin D, vitamin Vitamin C, C, multivitamin lah secara umum. Kemudian istirahat yang cukup itu juga sangat penting kok. Istirahat tubuh itu bayangkan saja ya, kita beraktivitas capek, tidur nyenyak, kok besoknya sudah fit lagi. Fit lagi, betul. Nggak pernah ada orang berpikir kan, kenapa ya? Karena memang begitu kan dijalani sehari-hari. Terjadi self healing, terjadi pengumpulan lagi ATP, modal tenaga itu loh. Dengan pernapasan yang baik, dengan makan yang Makan cukup. betul. Ya, jadi pada saat istirahat itulah dia mengelola tubuh ini. Siap lagi kayak Meregenerasi lagi ya, lah ya, jadi kayak di HP itu dicas gitu. betul. Dicas malah bisa di renew, ada anti agingnya juga secara alami sebenarnya kalau istirahat bagus itu gitu. Jadi susah kalau sudah positif tidak mau istirahat masih Malah merasa kelayapan, kelilingan kemana-mana ya itu bukan bahaya hanya dong ya. menyebarkan ke orang lain tapi membahayakan tubuh sendiri. Oke. Ada tips dan trik nggak dok pada masa pandemi kayak gini, apalagi khususnya untuk teman-teman ya baru nikah, gimana nih untuk melakukan proses kehamilan? Oh ya Nah, ya, program gitu ya. program ibu hamil lah. Tapi pas sekarang kan masalahnya COVID. COVID, ya, Nah, baik. itu ada nggak tips dan trik buat teman-teman yang baru bisa dibilang pengantin-pengantin baru Ya. atau kayak kameramen mau nikah lagi? Ya, begini kok, betul itu. Kita adik-adik kita ini ya, karena program vaksinasi belum untuk ibu hamil. Ya, kan nggak boleh itu. Nah, jadi untuk memastikan di samping kita mungkin tes, mungkin menjaga kesehatan secara umum itu kan sudah biasa ya, prokes, protokol kesehatan pakai masker mencegah. Itu tetap dijalankan, tapi usahakan tuntaskan dulu vaksinasi. Oh, Iya, karena kalau dia udah keburu hamil gimana dok? tidak divaksinasi dia. Karena tidak ada penelitian uji klinis tahap 3 untuk ibu hamil. Sama dengan untuk anak-anak kan belum ada. Jadi tidak disarankan ibu hamil untuk divaksinasi. Mulai berapa bulan itu yang nggak boleh divaksin? Selama kehamilan Begitu belum. ketahuan meskipun sebulan hamil, Iya. itu nggak boleh. Karena gini, vaksin itu jangan lupa itu juga virus yang dilemahkan kan, Betul, yang dimasukkan. Gunanya untuk memancing supaya pasukan antibodi kita nih tahu, oh ini loh ada musuh macam begini, cek 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 sikat. Habis itu dia menyimpan memori kan. Nah, kalau ibu hamil terjadi perang ini, penyikatan pertempuran dengan virus walaupun lemah ini, kan kita tidak tahu resikonya nanti apa yang terjadi di pembuluh darah, di plasenta, ya bayi itu kan. Ya. Resikonya kita benar-benar belum bisa prediksi dengan baik, belum susah itu menelitinya karena berisiko. Betul. Jadi lebih baik hindari dulu, lebih baik tuntaskan vaksinasi. Kan tidak lama ini kan, hari ini vaksinasi, 14 hari vaksinasi, kemudian antibodi sudah terbentuk ya silakan gitu. Silakan hamil mas. Kalau ya silakan silakan. Jadi silakan mulai memproduksi. Oke.
Tapi kalau yang sudah terlanjur hamil Nah, tidak kalau usah yang takut terlanjur. juga. Seperti saya bilang tadi, kita taati protokol kesehatan Iya. kok. Itu benar. Dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, karena virus ini ya disemprotkan begini ke orang, bukan dari oh ini virusnya ada di sini kita tiba-tiba. Dan kenapa kita tangan harus rajin cuci juga karena menyentuh. Menyentuh Misalnya kayak oke. tangan Koko bersin tutup pakai Ah. tangan, salaman sama Kita saya. salaman, nggak sengaja saya juga Dalam pegang waktu hidung saya, itu sekian kena itu ya, Dok, ya? sekian menit itu kan masih bisa. Mhm. Dia ada di lendir-lendir Di manusia permukaan, virusnya, oke. bukan virus langsung virus diam di benda, itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Dia harus di cairan yang hidup gitu. Nah itu cairan tubuh manusia. Itu yang kenapa harus cuci tangan. Kemudian kenapa harus menjaga jarak supaya enggak kena scuba itu juga. Kalau scuba dipakai ya yang Masker scuba, masker scuba, oke. itu kan keluar, itu bisa lihat kok di bawah sinar itu gitu itu kita ngomong atau bersin nyembur tembus ya, Dok, ya? tembus itu kan virus ukurannya kecil banget. Nah, prinsipnya adalah satu, tetap disiplin. Oke. Kedua, yang penting secara psikologis juga kok jangan terlalu ketakutan, terlalu cemas gitu dengan parno itu jangan ya. itu justru mengacaukan. Betul. Istilahnya sebenarnya bukan yang turun itu jelek, enggak. Justru bereaksi terlalu berlebihan juga jelek kan, antibodi itu. Perang di dalam tubuh ini enggak diantisipasi dengan baik, menghancurkan paru-paru. Virus ini tidak seperti bakteri TBC langsung menggerogoti gitu. Dia reaksinya yang membuat pembuluh darah di paru-paru di mana itu rusak. Bukan virusnya langsung menggerogoti. Jadi kalau dicari di paru-paru nggak ada virus. Nggak ada ya, Dok? Nggak ada, itu respon tubuh sendiri gitu. Makanya orang yang hipertensi dengan gangguan-gangguan di pembuluh darah itu lebih berisiko. Karena belum kena virus saja dia sudah bermasalah pembuluh darahnya. Apalagi ada Kena virus. apalagi virus baru itu ya. Itu teori-teori yang sangat baik. Kemudian dan komunikasi suami istri itu kan tetap dijaga. Betul. Tetap dijaga, jangan sampai suaminya merasa saya nih nggak percaya dengan virus sana kemari sedangkan istrinya hamil gitu kan. Oke. Kontak ke sana kemari yang berisiko pulang bawa virus. Nanti kena ke istrinya. Bisa, kan dekat sekali, kontak erat tuh kan di dalam ruangan kecil begini lama ya, apalagi dekat gitu di ranjang dia satu bed ya pasti. gampang Walaupun mulai. tidak akan menjadi sakit 100% kan seperti saya bilang tadi, tidak semua orang. Tapi beresiko, risiko ya, apakah kita memberi risiko untuk keluarga kita kan gitu. Betul. Jadi sama-sama saling menjaga. Jadi suami dan istri juga saling menjaga Betul, ya untuk betul. kebaikan si babynya. Ya, dan baby, ibunya. betul. Oke, mungkin buat teman-teman kalau yang kepingin informasi soal kesehatan atau mungkin tentang kehamilan, masa-masa kehamilan itu dokter ada channel YouTube juga ya, Dok ya? Ya, kami di RSCA Dedari yang ada channel YouTube untuk informasi itu, materi seminar kesehatan yang kita adakan selama ini juga ada di sana. Ada di situ, Dok. RSCA Dedari Kupang ya. RSCA Dedari. Oke. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya di-subscribe channelnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari dengan nama RSIA Dedari. Ya. Kupang ya itu di Kupang. Jadi harus di-subscribe karena kalian dapat informasinya nanti di situ. Iya kan banyak banget di situ. Ya. Nah, terus sama satu lagi ini yang punyanya pribadinya Bapak dokter kita. Ya, tadi mungkin dari awal-awal video kita ada sempat ngobrolin hobinya Dokter Sahadewa yang kumat lagi. Kumat lagi itu puisi ya, Dok ya? Iya, puisi. Saya aktif di puisi. Dokter juga buat tuh ternyata, tapi masih baru awal-awal. Jadi teman-teman support lah ke Dokter Sahadewa di Puisi Dedari juga ya. Puisi Dedari. Kita support rame-rame, apalagi teman-teman yang pencinta seni Kota Kupang. Boleh saling support, saling dukung. Dan nanti mungkin bisa tergabung juga di tempatnya dokter yang baru nih tadi Dedari. Taman Dedari ya. Itu bisa ya. Galeri Dedari. Nah, kontak-kontak sama Dokter Sahadewa. Ya, boleh siap. Ya kan? Kita dalam masa pandemi ini kan banyakan memang online ya. Betul, Dok, baca puisi online, pementasan virtual gitu, pertemuan, termasuk seminar juga virtual.
Ya mudah-mudahan dengan vaksinasi yang benar-benar digenjot sama Digenjot pemerintah pemerintah. Republik Indonesia ini, Pak Jokowi dan timnya ya bekerja begitu keras, mudah-mudahan itu bisa meminimalisir Minimalisir. betul penyebaran, timbulnya kasus baru sampai kasus yang berat gitu ya, menurunkan angka kematian. Jadi kita akan dibuka kembali seperti biasa lah, cuma dengan protokol Protokol kesehatan. kesehatannya ya, new normal Ya, dulu ya. ya, mari kita nanti bikin event-event kesenian karena ternyata terbukti memang dengan berkesenian, dengan menulis puisi, menyanyi gitu ya, dengan ketawa-ketawa begini juga imunitas kita jadi baik gitu loh. Jadi sangat penting kalau ada untuk paparan infeksi kita bisa terhindar, kita bisa melawannya dengan bagus gitu. Jadi melawan virus itu dengan puisi juga bisa. Apalagi beli bukunya boleh dok ya. Oh iya bisa. Kita bisa dapetin di mana ini dok? Dapetin. Kita bisa belinya di mana? Di Facebook ada namanya Sindikasi Literasi. Oke. Itu yang megang manajemen untuk buku ini. Jadi buku ini Lux, cetakannya full color, kertasnya Lux, tapi harganya tidak semahal buku yang impor lain-lain itu lah ya. Yang di impor. toko buku yang di bandara-bandara itu. Ini hanya boleh bilang harga ya? Silakan dok. 100.000 sudah Full bisa. color kayak gini, Full Dok? color ini 100.000, Anda bisa terhanyut dalam puisinya atau lukisannya dan bolak-baliknya. Bahkan satu orang profesor ahli bahasa di Bali menemukan kata baru untuk kolaborasi semacam ini. Ini lebih dari hanya kolaborasi estetik, tapi sudah menyatu, ditemukan kata pasatmian. Pasatnya. Ya, Prof. Darmo Putra namanya, mencari dia sampai ke bahasa Sanskerta. Wah, ini cocoknya pasatmian, semacam blended gitu. Produk yang blended, saling mendukung, saling Antara mengisi. lukisan dengan puisi ya dok ya, jadinya dok. Jadi orang bisa, oh ini, oh gini loh, oh ini. Ya, bisa dibaca salah satunya misalnya Oke, kan. Dok. Itu di Facebook Sindikasi Literasi. Sindikasi Literasi Nanti atau saya di kasih linknya lah. ya Saya di nanti link. saya minta linknya Ya, ya. ya, Nanti atau supaya teman- saya di tag bisa Sahadewa gitu bisa. Ada saya Oke. Facebook. Nanti saya informasikan ke sana. Ini di Bali. Oh, di Bali ya, pesan. Penerbitnya Bali Mangsi di Bali. Tapi dia sigap sekali, begitu pesan kirim langsung paket, mungkin sehari 2 hari udah nyampe. Oh. Iya. Oh, pastinya kalau kita di sini plus ongkos kirimnya ya dok ya. Ya, ya, ya. Ongkos kirim. Oh, ini ada RSIA Dedari Foundation. Ya, kita support untuk biaya awal percetakan, bergabung dengan penerbitnya. Karena masa pandemi ini penerbit juga lagi kesulitan. Terutama dana ya, Ya, modal ya dok ya. pelukis juga tidak sekencang dulu pameran-pameran Betul, penjualan betul, itu. betul. Jadi saya kan tidak mungkin pelukis ikut support itu kan yang di buku ini ya. Jadi kita bergabung dengan penerbit, nanti kita tidak mencari keuntungan sebenarnya untuk ini, tapi untuk mencetak ulang. Oke. Kemudian ada program untuk mengalih bahasakan ke bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Oke. Teman penyair dari Rusia sudah mendapatkan PDF-nya ini, e-booknya, dan dia tertarik untuk menerjemahkan. Cuman biaya percetakan di sana kan Cukup mahal ya dok. kursnya berapa ya? 190-an gitu, satu rupiah sama. Jadi tidak setinggi euro gitu di Rusia. Cuman kita masih sedang negosiasi, antar penerbit sedang bernegosiasi untuk jadi hasil penjualan ini akan dicetak ulang lagi, biaya cetak ulang, kemudian penerbitan di luar negeri nanti. Mudah-mudahan ini membuka terobosan bahwa puisi, lukisan Indonesia itu layak untuk konsumsi dunia gitu. Internasional Ya, lah ya. memang banyak sudah penyair-penyair Indonesia diterjemahkan gitu kan, ada book fair di Frankfurt segala macam. Tapi yang model begini kan baru ini yang secara utuh baru ya. Kolaps dua inilah Iya, ya, iya, dua iya. aliran. Iya. Bisa dikatakan dua aliran Dua ya dok dua ya. kata dan rupa, dan benar-benar dua seniman langsung berkolaborasi jadi satu buku yang utuh gitu. Kalau yang dulu mungkin puisinya dari ini, pelukisnya ini, ada pelukisnya digabung jadi satu buku itu ada. Tapi sumber awalnya dari puisi justru. Jadi seorang pelukis disodorin teks. Dia merenungkan, kemudian
terinspirasi. Merealisasikan di lukisan. Ya, begitu. Itu yang saya lihat 2019 ada. Itu pun setelah selesai buku ini. Baru saya lihat, wah ada. Tapi ternyata prosesnya terbalik. Nah, ini saya dari lukisan ke puisi, kemudian di blended jadi satu buku gitu. Yang full. Tidak ada orang lain menulis puisi atau tidak ada pelukis lain yang masuk gitu. Hanya Jadi hanya dua orang ini dua aja seniman, ya, benar-benar full karya dari dua seniman ini ya. Oke, jadi kalau teman-teman yang kepingin beli, nanti saya kasih linknya di deskripsi, atau bisa juga follow Facebooknya Dokter Facebook. Sahadewa. Mau DM langsung, chat langsung sama dokter welcome sekali. Atau ke Resi Adedari di kasirnya juga bisa. Oke, betul ya. Di sana langsung dipesan bisa aja, nanti kan pesan langsung ya. Kalau saya pas teman-teman ada lewat di sana, langsung mampir. Oke. Mungkin sementara gitu dulu. Terima kasih waktunya, Dok. Next kalau misalnya ada waktu lagi kita undang, nggak keberatan ya, Dok ya. Sip ya. Oke, mungkin sementara gitu dulu teman-teman. Kalau teman-teman nanti mau sharing informasinya silahkan, dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya channelnya WVN Family, terutama di WVN Family Bukan Podcast. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.